dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perencanaan, pengendalian, dan anggaran dari mata kuliah akuntansi manajemen. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya, Santi Wahyu Hermawan. Dan saya, Kofifa Nurhayati. Kami akan mulai presentasinya. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Pengertian dari pengendalian adalah melihat ke belakang, memutus apakah yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Pengertian dari anggaran. Anggaran adalah suatu alat perencanaan dan pengendalian operasi keuntungan dalam suatu organisasi laba, di mana tingkat formalitas suatu budget tergantung besar kecilnya organisasi tersebut. Dan yang paling pokok, anggaran adalah hal yang terpenting bagi bisnis kecil. Jenis-jenis anggaran. Yang pertama, appropriation budget. Budget ini memberikan batas daripada pengeluaran yang boleh dilakukan. Misalnya, anggaran dalam pemerintah. Kedua, performance budget. Budget yang didasarkan atas fungsi aktivitas dan proyek. Ketiga, fixed budget. Fixed budget adalah budget yang dibuat untuk satu tingkat kegiatan selama jangka waktu tertentu, misalnya persentase dari kapasitas. Keempat, anggaran fleksibel. Suatu anggaran yang dibuat dalam rentang aktivitas, artinya beberapa aktivitas dipecah-pecah dari suatu rentang yang relevan. Karakteristik anggaran. Karakteristik anggaran dibagi menjadi 7. 1. Anggaran mengestimasi potensi laba satuan bisnis. 2. Anggaran dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter dapat juga ditunjang dalam jumlah non-moneter. 3. Mencakup periode 1 tahun. 4. Anggaran merupakan komitmen manajemen. 5. Susunan anggaran telah disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi ketimbang oleh pihak yang menganggarkan. 6. Begitu disetujui, anggaran dapat dirubah dalam kondisi yang ditetapkan. 7. Secara berkala, kinerja finansial sesungguhnya dibandingkan daripada anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. Yang didapat dari anggaran. Pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pembuatan keputusan. Ketiga, menyediakan standar untuk evaluasi kinerja. Keempat, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Sistem penyusunan anggaran dibagi menjadi 3. 1. Traditional budgeting system atau sistem anggaran tradisional merupakan suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 2. Perform budgeting system berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. 3. Planning Program Budgeting System atau PPBS. PPBS ini perhatian banyak ditekankan pada penyusunan rencana dan program. Menyiapkan anggaran induk. Anggaran induk atau master budget adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Pertama, mengarahkan dan mengkoordinasikan. Komite anggaran atau budget komite meninjau anggaran, menyediakan petunjuk kebijakan dan tujuan anggaran, menyelesaikan perbedaan yang timbul saat anggaran disiapkan, menyetujui anggaran akhir, dan mengawasi kinerja aktual organisasi sering dengan berjalannya tahun. Kedua, komponen-komponen anggaran induk. Anggaran utama dapat dibagi dalam anggaran operasional dan keuangan. Anggaran operasional mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Anggaran keuangan merinci aliran masuk dan keluar kas. Menyiapkan anggaran operasional. Anggaran operasional terdiri atas perkiraan laporan laba rugi yang disertai dengan laporan pendukung berikut. Pertama, anggaran penjualan adalah proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang. Anggaran harus dibuat seakurat mungkin.
Kedua, anggaran produksi menjelaskan banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Untuk menghitung unit yang akan diproduksi, dibutuhkan penjualan unit serta unit untuk persediaan awal dan persediaan akhir barang jadi. Caranya, unit yang akan diproduksi sama dengan perkiraan penjualan unit ditambah unit persediaan akhir dikurangi unit persediaan awal. Ketiga, anggaran pembelian bahan baku langsung menyatakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periode. Jumlahnya bergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Pembelian dalam unit dapat dihitung sebagai berikut. Pembelian sama dengan bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk produksi ditambah bahan baku langsung yang diinginkan dalam persediaan akhir dikurangi bahan baku langsung dalam persediaan awal. Mempersiapkan anggaran keuangan. Hal-hal yang biasanya disiapkan adalah anggaran kas, anggaran untuk pengeluaran modal, anggaran neraca. Anggaran untuk evaluasi kinerja. Dua pertimbangan utama yang harus diperhatikan agar dapat digunakan dalam evaluasi kinerja. Pertama, menetapkan bagaimana jumlah yang dianggarkan seharusnya dibandingkan dengan hasil aktual. Kedua, melibatkan dampak anggaran atas perilaku manusia. Anggaran berdasarkan aktivitas dibagi menjadi dua. 1. Anggaran aktivitas statis. Aktivitas menimbulkan biaya dengan cara mengkonsumsi sumber daya. Dalam anggaran aktivitas statis diperlukan 3 langkah. 1. Aktivitas dalam organisasi harus diidentifikasikan. 2. Permintaan tiap output aktivitas harus diperkirakan. Dan 3. Biaya sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi tingkat aktivitas ini harus dinilai. 2. Anggaran fleksibel aktivitas. Anggaran fleksibel aktivitas adalah prediksi berapa biaya aktivitas nantinya jika terdapat perubahan pada output aktivitas.